masih mengalami banyak kontak. تجربة الصوت. هل صوتي مسموع؟ apakah suara dapat terdengar? Nah, terdengar, Ustaz. Sudah. Terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tep, bijana bilintizar ala akharin. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, nabda awalan, kita mulai terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكرة والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ من فرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Ahlan Ahlan bik, bik. Ustaz. Ahlan bik, syukran. Ahlan bik. أهلا وسهلا أقول أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في الفصل العربي المبتدئ الثاني بمعهد Islamku, dan saya ucapkan selamat datang pada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam kelas kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
Masya Allah. Alhamdulillah. Ana sa'idun jiddan biliqa'ikum. Saya sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman di sini. Masya Allah. Wa atamanna an takunu bi atamis siha wal afiyah. Dan saya harap dan semoga teman-teman di sini dan kita semuanya senantiasa memberikan kesehatan dan afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. آمين آمين Alhamdulillah. Ayol ikhwah, hisatun al-yawm sanabda ihlatana fi alami lugatil arabiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita akan mulai perjalanan kita rihlatana fi alami lugatil arabiyah dalam belajar bahasa Arab. Wa satakunu hadhil hissah mukhassasah lil mubtadi'in. Dan saya dan kita mengharapkan kelas kita ini menjadi tempat kita untuk belajar bersama, belajar bahasa Arab. Ayuha, insyaallah lidzalika la di'anil qalika wa la takhaf idza kuntum la ta'rifuna syai'an 'anil lughatil arabiyyah. Maka dari sini Ayuha berharap pada teman-teman di sini untuk menjadikan kelas ini hidup dan arju sama hatikum antaftahu al-kamera wa antaftahu aidan al-mikrofon dan saya berharap di sini teman-teman bisa mengaktifkan fitur kamera dan mengaktifkan fitur mikrofonnya agar eh, kelas kita bisa lebih enjoy dengan bisa menatap wajah teman-teman. Meskipun kita terbatas oleh ruang dan waktu, tapi kita insya Allah hati kita berkumpul dalam satu majelis insya Allah. Alhamdulillah. Ayo ihwa, walakin qabla dalika, qabla nabda ta'allumana fi hadhihi lailah, fayumkinukum tas'aluni. Sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, mungkin teman-teman akan bertanya siapa orang yang berada di depan teman-teman ini. Uh, Fayumkin tata sa'aluna baina aidikum. Mungkin teman-teman sedang bertanya-tanya, siapa ini orangnya? Taib, ayol ikhwah, ismahuli an u'arifa nafsi. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismil kamil, ihwana rotama bela indriya sandi. Wa ismun nidai au ismul munada. Akhuya ihwan. Akhuya ihwan. Tastati'u an tad'uni akhuya ihwan. Jitu min Banyuwangi wa kuntul an sakantu fi Malang. Wal an ana aidan ayami ana ata'allamu al-lughata al-arabiyyah wa adabiha bi Jami'ah Maulana Malik Ibrahim li mustawa al-majistir dan wal an sakuntu fil ma'had bi ma'hadi Mawa'is Salihin. Jadi saya sekarang tinggal di Pondok Pesantren Mambo Solihin Malang. Wa aidan ana ata'allam dan saya juga belajar di prodi atau jurusan Bahasa dan Sastra Arab di kampus Maulana Malik Ibrahim pada jenjang pasca sarjana. Ayo ikhwah, alhamdulillah wa ayami ana umdi li ta'allumil lughah wa kitabatul bahath al-anmi dan saya menjalani kehidupan sehari-hari saya untuk belajar bahasa dan juga menulis penelitian. Alhamdulillah. eh, dan alhamdulillah pada saat ini aku ya juga sedang menempuh pendidikan magister di prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang. Hakata. Tapi mungkin ada ta'aruf minni. Mungkin ini cukup singkat tentang perkenalan diri saya dan saya ingin gantian nanti untuk kenalan dengan teman-teman tapi kita sambil berjalan saja. Ayo ikhwah wa sanaqumu aidan bi syarhi fi hadhil lailah fi hadhil hissatina al-yaum. Kita juga akan belajar bersama-sama nanti di 1 bulan ke depan bersama aku ya. Jadi teman-teman di sini panggil saya itu jangan Ustadz ya. Kalau Ustadz itu kalau dalam bahasa Arab Ustadz itu terlalu tinggi bagi aku ya. Karena Ustadz kalau dalam bahasa Arab itu mengartikan profesor. Nah, jadi kalau di sini kita teman-teman biar lebih nyaman, biar lebih enjoy gitu kita aku ya teman-teman bisa memanggil saya itu aku ya. Aku ya itu mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu seperti bro gitu lah, bro atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak mas gitulah ya kurang lebihnya. Mas, bang, kakak, gitulah. Karena kita sama-sama belajar di sini, teman-teman juga belajar, aku ya juga belajar di sini. Wah, mari kita menjadikan kelas kita pada malam
hari Jumat malam dan hari Sabtu malam ini menjadikan kelas yang enjoy, kelas yang apa, yang hidup gitu ya, dengan teman-teman yang interaktif yang insya Allah membuat kita lebih giat dalam belajar. Nah, seperti itu. Tep, qabla nabda, hal hunaka soal minni? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini terkait dengan pribadi aku ya sendiri? Tep, bila tidak ada, هيا نبدأ حصتنا اليوم بروح الحماسة والاستعداد لاكتساب مهارات الجديدة في اللغة العربية. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan semangat, ruh semangat dan persiapan yang luar biasa. Mari kita haya nabda ta'allumna fi hadil hissah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. ikhwah, alhamdulillah, fi hadil fursah nahnu sanata'allam an madatin jadidatin, kita akan belajar tentang materi baru, wahia nahnu nadkhul fil wahdah at-tasi'ah. Kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya di basic satu. Ketika di basic satu kita sudah mempelajari bab 1 sampai 7, bab 1 sampai 8 di kitab rujukan kita adalah kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya secara online, banyak di eh, di Google juga ada versi PDF-nya, atau kalau teman-teman butuh versi cetaknya bisa teman-teman akses juga di marketplace yang ada, Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memilikinya itu. Untuk apa materi kita pada basic 2 ini, kita mengacu pada buku Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid 1 yang bagian B. Nah, di situ kita mengacunya pada bagian itu, dan sekarang kita akan mempelajari pada bab ke-9, Al-Wahdatu At-Tasi'atu, yakni anit tasawwuk, at-tasawwuk, at-tasawwuk. Man minkum ya'rif makna tasawwuk? Apa di teman-teman ada yang paham tentang at-tasawwuk? Apa artinya tasawwuk gitu? At-tasawwuk. Belanja. Ayo, shopping. Ya, Jade. Shopping. Jadi at-tasawwuk ini berkaitan dengan belanja. Nah, fi hadhil fursa nanu sanata'alam anil ba'dil mufradat wal hiwar wa ba'dul uslub aidan. Kita akan mempelajari yang pertama tentang kosakata apa saja yang berkaitan dengan belanja atau shopping. Kemudian kita juga akan praktek hiwar atau percakapan yang bisa kita terapkan ketika kita itu shopping. Dan juga kita akan belajar beberapa ungkapan-ungkapan sehari-hari yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita maupun dalam keseharian kita. Tapi ayo ikhwah, hayya nabda fi hadhil madah nani tasawwuk. Tasawwuf. طيب التسوق. طيب أولا يعني هيا نتعلم عن المفردات أولا. Jadi untuk basic 2 ini kita akan memperbanyak kosakata yang harus kita pahami, atau bukan kita serap. Meskipun kita tidak paham atau kita tidak hafal sekaligus sekarang, tapi setidaknya kita pernah pernah merekam, mencoba untuk merekam. Artinya kita pernah membaca, artinya ketika nanti suatu ketika kita itu menemukan kosakata yang mirip atau kosakata yang sama, kita sudah memiliki rekaman memori yang sebelumnya. Jadi target kita di sini bukan nggak harus langsung hafal atau langsung paham, nggak. Yang penting kita pernah dengar terlebih dahulu. Jadi proses kita belajar bahasa itu adalah kita sering mendengar terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sering menerapkan, mempraktekannya. Nah, pada basic kedua ini kita akan memperbanyak kosakata-kosakata dan kemudian kita terapkan dalam bentuk kalimat dalam sehari-hari. Tapi fi hadil marah al awal hada, pada kesempatan ini mari kita baca terlebih dahulu. Wa arju asamahatikum an taftahu al mikrofon. Ayuha wa aqra awalan wa antum tu'id minal mufradat fi saf ula. Pada lembaran ini kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu. Saya mengucapkan terlebih dahulu, kemudian antum tirukan. Taib. Minal awal mu'jamun.
Mu'jamu. Kurrasatun. Kurrasatun. Kurrosatun. 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 Daftarun. Daftarun. Qalamun. Qalamun. Riyal. 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 Tafaddal. Khud. Tafaddal. Tafadhol. Khud. Khudh. Jamu. Al-Mu'jamul Arabi. Al-Mu'jamul Arabi. Kitabul Qiraati. Tabun. Kitabul qiraati. Qiraati. Kitabul Qawaidi. Kitabul Qawaidi. Qawaid. Salasuna. Salasun. Nah, Yaqulu. Yaqulu. Ayo. Hayya nanzur ila hadil mufradat. Kita perhatikan secara seksama dulu terkait mufradat di sini. Di sini ada istilah untuk catatan. Naqulu kurrasatun wa daftar. Bedanya apa? Kalau kurrasatun itu lebih ke arah buku tulis. Kayak mungkin kalau biasa dipakai anak-anak itu kurrasah. Itu buku tulis yang seperti kalau mungkin merek-merek itu kayak Sidu, buku tulis Sidu yang dipakai biasanya anak-anak gitu. Itu kurrasah. Naqulu fil Arabiyah kurrasah. Tapi kalau daftar itu lebih ke buku catatan yang spesifik. Misal buku catatan pocket, pocket apa daftar jeb kita menyebutkan buku catatan saku atau catatan-catatan khusus seperti catatan telepon atau catatan yang lain itu naqulu fil Arabiyah daftar. Kalau kurasa itu buku tulis yang biasa dipakai anak-anak SD ketika belajar, nah seperti itu. Ada dalika hunaka mu'jam. Kalau jam itu buku yang khusus tentang kamus, mu'jam. Makanya ada mu'jamul Arabi, ada mu'jamul Indonesia. Itu mu'jam. Kita belum bicara masalah lembaga. Sebelumnya di sini apakah suara saya ini terputus-putus ya? Ada back sound. Tidak Terputus tapi masih bisa terdengar. Oke. Baik. Ada di Mungkin mute dulu, teman-teman Ustaz. Apa? bagaimana? Harus di mute dulu, ada suara background itu. Ya, ada back sound. Ada yang lagi menerangkan. Mungkin teman-teman bisa dikondisikan ketika kondisi kelas tidak memungkinkan bisa di unmute saja teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini kita ada mu'jam sudah. Kemudian ada di sini kitabul qiraah. Kitabul qiraah itu buku bacaan. Kalau kitabul qawaid yang dimaksud di sini adalah buku kaidah-kaidah. Maksudnya adalah kalau dalam bahasa Arab itu kita mengenal istilah buku ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kalau mungkin persamaan itu sama kayak grammar kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab kita menyebutnya itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu apa? Ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat dalam setiap kalimat, dalam setiap kata. Nah, itu kalau perubahan harokatnya itu kita pelajari dalam ilmu nahwu. Kalau perubahan hurufnya atau perubahan katanya itu kita kita mengenal istilah ilmu sorof. Ilmu sorof itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari bentuk satu, kemudian bentuk dua, dan bentuk seterusnya. Itulah uniknya bahasa Arab. Yang kenapa kok kita itu harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu unik salah satunya. Baik, di situ ya. Mungkin terkait dengan mufradat ini bisa dipahami teman-teman sudah aku ya cantumkan di sini. Artinya kita lanjutkan terlebih dahulu. Tab, hada as-safhah hasaniyah minal mufradat. Ini ada page 2, lembar kedua. Saya naqra minal awal. Dinar. 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 Ulbatul milh. Ulbatun mil. Batun mil. Tabaku baydin. Tabaku baik. Tamanuna. Tamanuna. Manuna. Tamanuna. Riyar.
Khiyar. Khiyar. Basol. 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 Tomatim. Tomat. Sukar. Tomatin. Sukar. Sukar. Bun. 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 Mar'atun. Mar'atun. Baik. Di sini kalau kita perhatikan ada beberapa kosakata bahasa Arab yang mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Seperti contohnya adalah sukar. Naqulu fil lugha injiziyah, kalau kita sebut di bahasa Inggris itu kan sugar. Kemudian ada juga bun, kopi. Kalau di bahasa Inggris itu kan bin, kopi bun. Kemudian kayak tomat juga, tomatim. Nah, memang bahasa Arab itu ada yang mirip dengan bahasa Inggris, ada juga yang memang berasal dari Arab itu sendiri, bahasa Arab itu sendiri. Jadi ada mirip kemiripan. Kalau kita di Mesir itu makanan-makanan itu lebih banyak menggunakan istilah bahasa Inggris yang kemudian diarabkan, dan itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian juga ada istilah-istilah yang seperti kayak komputer nakul fil Indonesia ya ada komputer atau al-hasub. Nah, kalau al-hasub itu merupakan sudah apa Arabisasi yang apa namanya yang sudah dipatenkan. Hasub itu untuk komputer, atau kita juga boleh menyebutkan komputer juga seperti itu. Baik, ini untuk apa mufradat yang begini. Kemudian ada ulbah. Ulbah itu adalah tempat penyimpanan makanan, itu namanya ulbah. Milh itu ada garam. Kalau ulbatul milh berarti tempat penyimpanan garam. Nah, sini tuh gambarnya nggak harus seperti ini. Kalau semisal apa tempat garam di dapurnya teman-teman di sini itu bentuknya berbeda, atau bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat, atau yang seperti botol. Nah, itu menyesuaikan. Jadi untuk ulbatul milh itu maksudnya adalah tempatnya garamnya. Kalau milhun itu adalah garamnya. Seperti itu. Nah, mungkin khiyar, timun, basol, bawang bombay itu mungkin bisa dipahami. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, hunaka al-mufradat ats-tsalitsah. Kita lanjutkan ke kosakata yang ketiga. Naqra jamatan. Qamisun, Komisun. qumsan, Kumson. thawbun, Taubun. athwabun, Aswabun. yashtari, Yashari. ashruna, Ishruna. khamsuna, Khamsuna. qismun, Kismun. Huna. al-mushtari. Al-Mushtari. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Masih ingat mungkin teman-teman di sini bahwasanya dalam bahasa Arab itu kita mengenal isim mufrad dengan isim jamak. Sebenarnya ada tiga. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim apa jamak. Ada bentuk mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu dua, jamak itu tiga atau di atas tiga, banyak. Nah, dalam hal ini yang biasa dicantum kalau kita dengar adalah bentuk tunggal, bentuk jamak. Komisun itu merupakan bentuk tunggal. Komisun. Jamaknya apa? Jamaknya kumson. Komisoni, kumson. Komisun wahidun. Komison isnani. Salah satu kumsonin. Nah, masih ingat mungkin terkait dengan adat itu. Adat. Ketika belajar bilangan. Nah, itu. Kumson itu bentuk jamaknya. Sama juga saubun. Saubun itu bentuk tunggal. Kalau bentuk duanya bagaimana? Sauban isnani. Saubun wahidun. Kalau bentuk duanya bagaimana? Sauban wahidani. isnani. Nah, saubani atau sauban isnani juga boleh. Kalau bentuk tiganya berarti salah
salah satu satu aswabun. aswabin. 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 Salah satu aswabin. Aswab itu bentuk jamak dari saubun. Nah, sama. Komisun, kumson, saubun, aswab. Nah, di sini kita juga akan melihat yashtari itu membeli. Kalau al-mushtari itu pembeli. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana kalau penjual? Penjual naqulu fil Arabiyah al-bai'. Al-bai' dari kata ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Ba'i. Al-ba'i itu penjual. Kalau pembeli al-mushtari. Mushtari. Mushtari. Nah, semisal kalau di sini kita memperhatikan pembeli, ada naqul fil Arabiyah. Pembeli membeli kemeja, satu kemeja. Pembeli membeli satu kemeja. Mada naqul fil Arabiyah? Yashtari Mushtari Yashtari wahidun. komisun wahidatun. Komisun wahidun. Ya, jayyid. Mushtari, yastari, komisun, wahidah. Komison. Wahidun. Wahidun. Yashtari al-mushtari komisun wahidun. Bukan wahidun komisun ya, salah. Komisun wahidun. Gitu. Komison Ustaz. Oh ya, komison wahidan, afwan. Wahidan. Yashtari al-mushtari komison wahidan. Nah, seperti itu. Kenapa kok komison? Karena menjadi maf'ul atau menjadi Angkanya di belakang objeknya. ya Ustaz, jumlahnya ya. Kenapa? Bagaimana? Angkanya di belakang ya, terakhir angkanya. Satu kemeja itu angkanya Iya. di belakang. Kalau 1 dan 2 itu tarkibnya, kaidahnya itu di belakang. Baru kalau 3, misal pembeli membeli 3 kemeja. Nakul fil Arabiyah. Yashtari Mustari salah satu satu komisin. Apa kata Kumson. kumsonin? Nah, yashtari al-mushtari thalathata kumsonin. Thalathata kumsonin. Nah, gitu. Baru kalau di atas 3 itu angkanya terlebih dahulu, baru setelah itu isimnya atau kata bendanya yang dimaksud. Membeli itu subjek dulu ya. Yashtari dulu ya. Boleh kita menggunakan al-mushtari yashtari, tapi kalau yang bagus itu fi'il dulu baru fa'ilnya. Jadi memang bahasa Arab itu boleh. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak familiar ketika semisal saya makan roti, makan saya roti. Nah itu kalau di Indonesia kan nggak familiar. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita bisa menggunakan dua-duanya. Misal kita fa'ilnya dulu atau fi'ilnya dulu juga boleh. Kata kerjanya dulu atau subjeknya dulu itu nggak masalah. Tapi yang sering digunakan itu fi'ilnya dulu baru fa'ilnya gitu. Seperti itu. Tinggal konteksnya. Biasanya kalau konteksnya itu orang lain seperti al-mushtari. Ini kan konteksnya orang lain. Al-mushtari. Berarti fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Yashtari al-mushtari qamisan wahidan semisal. Tapi kalau konteksnya itu diri kita sendiri, misal saya membeli baju. Naqul fil Arabiyah ana ashtari thauban. Ana ashtari thauban. Bukan yashtari ana thauban. Nah, astari. Ana astari. Atau nggak pakai ana juga boleh. Ashtari thauban. Itu sudah mewakili saya membeli baju. Nah, seperti itu. Baik. Fahimna, syukran Ustaz. Baik. Nastamir kita lanjutkan ya. Hunakal hiwar. Di sini kita ada percakapan di sini. Baik. Hada hunakal hiwar bainal ba'i wal mushtari. Nah, di sini ada percakapan antara penjual dan pembeli al-mushtari. Naqra min al-awwal. Ini kayaknya agak kurang jelas sedikit ya, tapi kita berusaha untuk menjelaskan lah. Baik. Naqra min al-awwal. Tafaddal ayya khidmah. Tafaddal ayya khidmah. Khidmah. Baik. Uridu qamisan law samahta. Uridu qamisan law samahta. Tafaddal huna. Hada qismul Tafaddal huna. Tafaddal huna. Hada qismul qumsani. Hada qamisun abyadu wa hada asfar. Hada qamisun abyadu wa hada asfar. Wa hada azraq wa hada ahmar wa hada aswad.
وهذا وهذا أرزق هذا أحمر وهذا أحمر وهذا وهذا أسود أيوة. بكم القميص؟ بكامل بكم القميص 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 ب20 دينارا. القميص القميص ب20 ب20 دينارا دينارا أي قميص تريد؟ أي أي قميص تريد قميص تريد سأشتري القميص الأزرق. سأشتري سأشتري القميص الأزرق القميص الأزرق هذا هو القميص الأزرق. هذا هو هذا القميص هو الأزرق القميص الأزرق شكرا. شكرا شكرا لدينا أثواب جميلة. لدينا أثواب جميلة أثواب جميلة بكم الثوب؟ بكم الثوب كم الثوب الثوب ب30 دينارا. الثوب ب30 ب30 دينارا دينار. أريد الثوب الأبيض. أريد الثوب الأبيض أبيض تفضل الثوب الأبيض المطلوب 50 دينارا. تفضل الثوب الثوب الأبيض الأبيض المطلوب 50 دينارا دينارا تفضل هذه 50 دينارا. تفضل هذه 50 هي دينارا 50 دينارا طيب أيوة. أنا سأشرح أولا وبعد ذلك أنا أريد فرض منكم أن يقوم بهذا الحوار. Sini akan aku ya jelaskan, kita pahami bersama. Jadi kalau dalam bahasa, kita belajar bahasa itu ada satu rumus yang mungkin teman-teman di sini yang sebelumnya sudah belajar dengan aku ya di kelas sebelumnya, aku ya pernah sering menekankan dalam belajar kita menggunakan pola ATM. Nah mungkin teman-teman ada yang masih ingat pola ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ayo, teman-teman di sini kita sedang berusaha untuk mengamati dulu. Setelah itu kita tiru dan kemudian kita modifikasi di bagian uslub atau penggunaan ungkapan sehari-harinya. Taib minal awal huna al-muhadatsa bainal ba'i wal mushtari. Di sini ada percakapan antara pembeli dan penjual. Ifa minal awal naqra tafaddal ayya khidmah. Tafaddal ayya khidmah. Tafaddal itu untuk mempersilahkan. Jadi kalau teman-teman di sini bisa sering menggunakan istilah ini tafaddal. Silahkan. Tidak hanya ketika pembeli saja, tapi ketika ingin menyuguhkan kepada tamunya atau menyuguhkan kepada orang lain tentang sesuatu, bisa menggunakan istilah tafaddal, silahkan, tafaddal. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita bosan dan istilah silahkan, kita menggunakan tafaddal. Seperti itu. Tafaddal ayat khidmah bermakna ada yang bisa saya bantu. Ayat khidmah. Kalau kita pecah satu persatu, ayah itu artinya atau ayu dalam bahasa lain, bentuk yang lain. Ayu khidmah atau ayah khidmah. Ayah itu adalah yang mana artinya. Misal saya bertanya, ayu faslin, kelas yang mana? Ayu faslin, ayu darsin, pelajaran yang mana? Ayah khidmah, ayah itu yang mana? Khidmah itu adalah pengabdian. Khidmah itu maksudnya pengabdian. Artinya di sini maksudnya adalah ayah khidmah dalam konteks ini artinya ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya bantu. Nah itu. Kalau uslub atau ungkapan dalam bahasa Arab itu tidak bisa diartikan satu persatu. Kalau diartikan satu persatu artinya nanti beda. Makanya dalam bahasa Indonesianya ayah khidmah itu diartikan kurang lebih ya seperti ada yang bisa saya bantu gitu. Ayah khidmah. Nah, uridu qamisan law samahta. Kira-kira artinya bagaimana ini? Uridu. Aku ingin kamu mengizinkan. Uridu Kalau kamu qamisan. izinkan. Uridu qamisan law samahta. Saya ingin kemeja. Kalau samahta kalau diizinkan. Kalau engkau izinkan atau engkau perkenankan. Nah, masih ingat mungkin dengan istilah lau samahta ketika pelajaran basic 1 dulu, kita memperkenalkan diri menggunakan istilah ismahuli an u'arifa nafsa.
Ismahuli. Nah, ismahuli dan lau samahta atau lau samahtum itu memiliki makna yang sama. Ismahuli misal diganti ismahuli uridu komisan. Boleh juga. Tapi lau samahta ini memiliki tingkat izin yang lebih tinggi. Kalau ismahuli itu bentuknya perintah, artinya sesuatu yang pasti diizinkan. Ismahuli. Tapi kalau lau samahta itu ada kemungkinan tidak diizinkan atau tidak tidak diperkenankan. Makanya di sini uridu komisan lau samahta, atau kalau misal dibalik lau samahta, kan kalau dulu di awal kita belajarnya lau samahta terlebih dahulu, lau samahtum terlebih dahulu, baru setelah itu diikuti dengan fiil yang lain. Tapi kalau dalam konteks ini kok lau samahtanya di akhir, ya nggak apa-apa. Kita ditaruh di akhir atau ditaruh di depan, nggak ada perbedaan secara spesifik. Uridu komisan lau samahta. Saya ingin kemeja apabila berkenan. Atau kalau dibalik lau samahta uridu komisan, lau samahta uridu komisan. Nah, boleh juga seperti itu. Uridu komisan. Nah, seperti itu juga boleh. Baik. Nastamir. Tafaddal huna hada kismul qumsan. Tafaddal huna. Silahkan ke sini. Tafaddal huna. Huna ke sini. Kalau hunaka itu di sana. Tafaddal hunaka. Tafaddal hunaka, silahkan ke sana. Tafaddal huna berarti ke sini. Hada kismul qumsan. Ini bagian kismun itu bagian kumson. Ini bagian kemeja-kemeja. Ada kismul kumson. Nah, silakan teman-teman bayangkan kalau kita itu sedang berada di toko baju semisal. Ada kismul kumson. Ini bagian kemeja-kemeja. Ada. Nah, ada qamisun abyad. Ada qamisun abyad. Ini kemeja berwarna abyad. Ya, putih. Abyad putih. Ada qamisun abyad. Wahada asfar, dan ini kuning. Asfar, dan ini kuning. Wahada azraq, dan ini biru. Wahada ahmar, merah. Wahada aswad, hitam. Wahada aswad. Nah, nanti kita akan belajar tentang warna-warna. Mungkin teman-teman di sini masih bingung. Oh, ini tadi abjad itu apa ya warnanya? Nah, kita selanjutnya akan belajar tentang warna juga. Wahada qamis. Hada qamisu abyad, wahada asfar, wahada azraq, wahada ahmar, wahada aswad. Nah, baik. Kemudian al-mushtari bikamil qamis, berapa harganya? Bikam, kalau pada pertemuan di basic dulu, basic 1 dulu kita belajar tentang kamis sa'ah atau kam sa'atan. Nah, kamis sa'ah. Sekarang kalau bikam itu artinya berapa harganya, menanyakan harga. Bikamil qamis berarti berapa harga kemeja. Al qamisu bi asyrina dinar. Kira-kira artinya bagaimana? Kemeja 20 dinar. Kemeja harganya 20 dinar. Ayat komisin turid. Nah, tadi ayat komisin turid. Kemeja yang mana? Kemeja yang mana yang Anda inginkan? Sa'ashtaril qamis al-azraq. Saya ingin beli kemeja yang berwarna biru. Hada huwal qamisul azraq. Ini dia komis biru, kemeja birunya. Syukron, terima kasih. Ladaina athwabun jamilatun. Ladaina itu bermakna indana. Kemudian kalau di indana itu kan kita memiliki. Sama juga ladaina athwabun jamilatun. Atau indana athwabun jamilatun. Kita memiliki baju-baju yang indah, bagus gitu. Bikamis saub. Berapa harga bajunya? Bikamis saub. As-saubu bi 30 dinaron. Bajunya seharga 30 dinar. 30 dinar. Uridu saubal abyad. Saya ingin baju berwarna putih. Tafaddal as-saubal abyad. Silahkan, ini baju putihnya. Al-matlubu khamsuna dinaran. Yang diminta seharga 50 dinar. Al-matlubu ini artinya yang diminta. Tadi kan mintanya as-saubul abyad. Nah,
Jadi al-matlub di sini kembali ke al-thawbul abyad. Al-matlub yang diminta khamsuna dinaran. Tafaddal hadihi khamsuna dinaran. Silahkan, ini berarti menyerahkan uangnya hadihi khamsuna dinaran. Baik, min hada mafhum ya, mafhum bisa dipahami di sini. Insyaallah. Baik, ana Mafhum urid, insyaallah. ayo, ana urid ba'da hada nafaran minkum an taquma bi hadzal hiwar. Praktek dari percakapan ini. Ana urid man yurid, ada yang ingin di sini? Silakan gunakan fitur raise hand atau silakan langsung bicara. Man yurid, siapa yang mau mencoba? Ana Ustaz, boleh Ustaz. Bi ismi man? Bismillah. Yuda. Yuda, tafadhal. Akhina Yuda, ma'a man? أنا Man yurid أستاذ ma'a akhina man? Ismu? عارف Masmuk? أنا محمد عارف رمضاني Ayo, ayo. عارف Baina akhi Arif wa akhina Yuda. Tafadhal akhi Yuda taqumu bil ba'i. Tafaddal ayya khidmah. أريد قميصا لو سمحت Tafaddal huna. Hada kismul kumson. Hada komisun abyad. Wa hada asfal. Wa hada asraq. Wa hada ahmar. Wa hada aswad. بكم القميص Al-komisu bislina dinaron. Ayya komisin turid. سأشتري قميص الأزرق Hada huwal komisul asraq. شكرا Ladaina aswabun jamilah. بكم الثوب As-saubu bisalasina dinaron. أريد الثوب أبيض Tafaddal as-saubal abyad. Al-matlubu khamsuna dinaron. تفضل هذه 50 دينارا Masya Allah, mumtaz jiddan. Baik, yali, ana urid nafarani akhar. Saya ingin dua orang lagi. Atau saya tunjuk saja. Mungkin akhina Suhanda, hal ista'da'atum. Naam. Ayo, Masya Allah, Ya. akhina Suhanda ma'a man ana urid akhina Saipul. Hadir. Ayo, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Hadir. Baik. Baina akhina Suhanda wa akhina Saipul. Akhina Saipul awalan taqumu bil ba'. Tafaddal Tafadhal. ayya khidmah. Uridu komisun lau samata. Tafaddal huna. Hada komisul kumson. Hada komisun abyad. Wa hada asfar. Wa hada azraq. Wa hada ahmar. Wa hada aswad. Bikamul komisun. Bikamil Al-qamisu. qamis. Al-qamisu bi 20 dinaran. Ayu qamisi turid? Saastari komisu adrok. Hada huwa al-qamisul azraq. Haja syukran. Ladaina athwabun jamilah. Bikamis saubu. Thawbu bi 30 dinaran. Uridu Athawbu. saubu. Uridu saubu. Nggak jelas deh. Uridu saubul Abyad. Tafaddal athawb al-abyad. Al-matlub 50 dinaran. Tafaddal. Hazihi komisun Khamsuna. khamsuna dinar. Baik, Masya Allah, mumtaz. Ini kayaknya belum kurang jelas ya ini ya. Mungkin di pertemuan benar. berikutnya nanti akan aku ya perjelas lagi ya. Ya. Ayo, tabadul aku syukran jaziran ala arba'atu anfar. Nastamir. Dari percakapan ini apakah ada pertanyaan?
Ustadz, itu Al-matlub. Al-matlub itu artinya yang diminta, dari kata tolaba yatlubu, atau yang dituntut dan di sini kan sebelumnya al-mushtari mengatakan uridu as-saubal abdud, saya ingin baju putih. Pakaian Nah, putih. maksudnya adalah tafaddal as-saubul abyad al-matlub, yang diminta itu adalah kembali ke as-saubul abyad, itu harganya khamsuna dinaron. Jadi al-matlub di sini maksudnya adalah yang diminta berupa harganya, dan merujuknya kembali ke as-saub al-abyad, seperti itu. Syukran. Baik. Akhirnya Saiful, untuk ayu itu harus ayu atau boleh ayya? baik. Ada kita boleh mengatakan ayah atau ayu juga boleh, karena ada beberapa dalam bahasa Arab itu terdapat beberapa lahjah atau dialek yang kita artinya juga masih sama. Ayah khidmatin atau ayu khidmatin juga boleh. Ayu atau ayah ya artinya sama saja gitu. Yang mana? Ya. Kalau kita artikan ayah komisin turid atau ayu komisin turid, seperti itu boleh. Syukran. Nastamir ila kaifa? Huna kesoal. Bi ayyi khidmah itu sama dengan bi ayyi syai'in. Mana ya, apakah sama tuh? Bi ayyi Beda. syai'in itu artinya beda ya? Bi ayyi syai'in itu lebih ke arah kita menanyakan sesuatu. Bi ayyi syai'in, dengan apa gitu. Dengan apa? Kalau ayo khidmah itu apa yang bisa saya bantu. Khidmah itu kan pengabdiannya. Kalau kita artikan khidmah itu kan pengabdian. Makanya kalau kita itu pernah mendengar istilah khodam. Khodam itu kan pembantu. Khodam itu pembantu. Kegiatan namanya khidmah, pengabdian. Nah, kalau kita itu pengabdian itu kan pasti membantu. Artinya ayah khidmah, ada yang bisa kami bantu, ada yang bisa dibantu, itu ayah khidmah. Bi ayyi syai'in itu dengan apa? Dengan apa gitu kalau bi ayyi syai'in. Maksudnya tuh misal dalam konteks tertentu kita sedang Zoom seperti ini, sedang Zoom. Bi ayyi syai'in takumu Zoom. Dengan apa kamu melakukan Zoom itu? Bi ayyi syai'in, dengan apa? Sesuatu, merujuk ke sesuatu. Kalau ayo khidmah itu merujuk ke apa yang bisa saya bantu. Nah, kurang lebih artinya seperti itu. Tep, ayo nastamir. طيب هناك اللون هذا اللون هذه اللون جمع الألوان ألوان واحد وجمع الجمع يعني ألوان وهذه ألوان ini merupakan sebuah warna-warna. Nah, warna-warna dasar yang bisa kita pakai atau mungkin sering familiar. Sebetulnya banyak warna-warna yang belum masuk di sini, tapi untuk sekarang kita belajarnya cukup ke berapa ini? 8 warna ini sebagai dasar. Nah, jadi qabla dzalika ana sa'aqulu lakum, saya ingin mengatakan pada teman-teman di sini bahwasanya uniknya bahasa Arab itu kan ada gender. Bahasa Arab itu punya salah satu uniknya yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain, khususnya bahasa Arab itu memiliki ciri setiap kata itu memiliki bentuk gendernya masing-masing. Ada laki-laki, ada perempuan, atau naqulu fil Arabiyyah bi istilahin mudzakkar wa muannas. Ada mudzakkar, ada muannas. Begitu pula yang terjadi pada warna. Tidak hanya isim benda-benda hidup atau benda-benda mati, tapi benda-benda sifat seperti warna, itu kata-kata sifat seperti warna itu memiliki bentuk mudzakkar dan muannas. Nah, di sini aku ingin tunjukkan bahwasanya dalam mengenal warna itu juga ada bentuk mudzakkar dan muannasnya. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu ya. Burtuqaliyun. 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 Nah, sebelumnya aku yang ingin
menjelaskan bahwasanya di sini kan ada dua istilahnya ya bahasaannya tuh. Ada burtukali, ada burtukaliyah. Untuk yang atas merupakan bentuk mudakar atau bentuk laki-laki, gender laki-laki. Tapi kalau untuk yang bawah merupakan bentuk muannas atau bentuk pola perempuan, bentuk muannas, burtukaliyah. Nah, di sini kalau yang atas itu mudakar, yang bawah itu muannas. Baik, kita baca terlebih dahulu. Burtukaliyun, Burtukaliyun. Burtukaliyun. burtukaliyah, Burtukaliyah. abyadu, Abyadu. bayda'u, Bayda'u. aswadu, Aswadu. sauda, Sauda. akhdaru, Akhdaru. khadra'u, Khadra'u. ahmaru, Ahmaru. hamra'u, Hamra'u. asfaru, Asfaru. safra'u, Safra'u. azraqu, Azraqu. zarqa'u, Zarqa'u. asmaru, Asmaru. samra'u. Samra'u. Nah, kalau mungkin teman-teman mendengarkan aku yang melafatkan di situ, kenapa kok bukan abyadun, aswadun, akhdharun? Bukan. Kalau warna kita tidak menggunakan isim atau tidak mengatakan abyadun, aswadun, akhdharun, salah. Tapi abyadu, aswadu, akhdharu, meskipun di situ tidak ada alif lamnya. Begitu pula dengan baydau, saudau, khadra'u, kecuali burtukaliyun sama burtukaliyatun. Nah, itu pengecualian di sini. Kenapa kok bisa seperti itu? Memang bahasanya seperti itu. Jadi ada namanya dalam bahasa Arab itu ada bentuk simai, ada yang bentuk kaidah. Kalau kaidah itu yang memang sudah dipatenkan secara kaidahnya, tapi ada yang bentuk simainya. Memang orang Arab ngomongnya seperti itu. Jadi kalau kita itu menyebutkannya, semisal pena berwarna merah, kolamun ahmaru, bukan kolamun ahmarun, bukan, tapi kolamun ahmaru. Sama juga misal buku putih seperti yang di bawah di sini, kitabun abyadu, kitabun abyadu. Nah, jadi bentuk polanya seperti itu. Kitabun abyadu. Jadi isim kemudian launnya. Nah, isim itu kan ada mudzakkar dan muannas. Berarti kalau mudzakkar kita menggunakan kosakata yang atas, kalau muannas kita menggunakan kosakata yang bawah seperti itu. Misal contohnya adalah mobil merah, mobil merah. Mobil itu kan sayyarotun. Berarti kita menggunakan yang bawah, sayyarotun hamro, sayyarotun hamro'u. Atau ulbatun baydha'u. Ulbatun baydha'u. Ulbah itu artinya tempat penyimpanan makanan berwarna putih. Nah, kalau semisal naqulu fil arabiyah hada, ini kita menyebut qalan suwatun. Nah, semisal kalau peci hitam, ada naqul fil arabiyah, peci hitam. Suatu sauda. Nah, qalan suwatun sauda'u. Kemudian ana indi apa? Saya memiliki jam. Naqul fil arabiyah sa'ah. Kalau Sa'atu sauda. jam hijau, semisal. Sautu khadra. Khadra. Nah, jahit. Semisal ini ada baju saya berwarna merah. Baju merah. Mada naqul fil arabiyah? Qamisun ahmar. Saubun ahmar. Qamis. Taubun ahmar atau komisun ahmaru. Nah, seperti itu. Baik. Kalau semisal Al-Quran putih, Al-Quran berwarna putih. Naqul fil arabiyah, Al-Quran Al-Quranul abyad. Al-Quranul abyad. Al-Quranul Abyad. Nah, seperti itu. Nah, semisal teman-teman ada yang bertanya, ini gimana kira-kira kita itu ingin menghafalkan warna-warna ini. Nah, itu kan kalau teman-teman ingin menghafalkan kosakata bahasa Arab, kalau bisa itu jangan diartikan. Semisal kayak
Burtukoli oranye, abyadun putih, aswadun hitam, ahdorun hijau. Bukan seperti cara menghafalnya, tapi cara menghafalnya itu dengan dilihat warnanya langsung, kemudian langsung dilafatkan tanpa perlu diartikan. Nah, itu biasanya lebih lebih apa mengingatnya tuh lebih kuat, atau bisa dengan menggunakan lagu. Nah, mungkin kalau aku yang ingin mengajarkan di sini lagunya itu seperti ini. Burtukali ya abyadu bayda aswadun sauda ahdaru khadra ahmaru hamra asfaru safra azraku zarqa asmaru samra burtukali ya abyadu bayda aswadu sauda ahdaru khadra ahmaru hamra asfaru safra azraku zarqa asmaru samra burtukali ya abyadu bayda aswadu sauda ahdaru khadra ahmaru hamra asfaru safra azraku zarqa asmaru samro. Nah, mungkin itu buat apa ya, buat refreshing teman-teman aja, misal mungkin punya adik atau punya anak-anak, atau misal teman-teman di sini ada yang seorang guru, juga bisa dipraktekkan di teman-temannya. Nah, seperti itu, atau di anak didiknya. Jadi kurang lebih seperti itu lagunya. Atau semisal teman-teman punya lagu sendiri yang lebih kreatif, juga boleh. Itu salah satu cara untuk mudah dalam menghafalkannya. Ya, aku ya Nah, tanya. ya bagaimana? Tadi isim itu kan ada muzakkar muannas. Iya, benar. Muzakkar pasangannya di atas, yang muannas di bawah. Iya. Saya agak belum bisa menyimpulkan kalau yang muzakkar itu cirinya apa ya? Kalau isim Baik. muzakkar. Kalau isim mudzakkar dengan isim muannas, bahasanya itu bagaimana membedakan mudzakkar dan muannas. Yang pertama, ciri dari muannas itu memiliki tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Contohnya seperti yang di sini. Yang sebelah kiri, mungkin saya berikan warna yang agak berbeda di sini. Sebentar. Mana ini? Efek. Tukolia. Nah, mungkin ini saya berikan warna dulu. Kok nggak bisa ini? Yang di sini sayyarotun. Tak marbutoh itu menandakan bentuk muannas. Ulbatun itu muannas. Berarti kalau misal nggak ada tak marbutohnya itu mudzakkar. Nah, ciri umumnya seperti itu. Jadi ciri umum membedakan mana mudzakkar dan muannas. Kalau muannas itu memiliki tak marbutoh. Kalau nggak punya tak marbutoh berarti bukan muannas. Seperti itu. Itu simpelnya. Kayak kolamun. Kolamun di sini kenapa dihukumi mudzakkar? Karena dia tidak ada tak marbutohnya. Simpelnya seperti itu. Kitabun itu menjadi mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutohnya, menjadi bentuk mudzakkar. Ada tapi beberapa bentuk tertentu yang dihukumi sebagai muannas. Contohnya adalah sesuatu yang punya pasangan. Sesuatu yang punya pasangan itu dihukumi sebagai muannas. Contohnya apa? Contohnya seperti langit dan bumi. Langit dan bumi. Langit itu sama as-sama'u. Naqul fil Arabiyah as-sama'u. Tapi as-sama' itu dihukumi sebagai muannas. As-sama'. Nah, kira-kira semisal langit biru. Langit yang biru. Mada naqul fil Arabiyah? Berarti as-sama'u Azraku. zarqa. As-sama'u zarqa. Langit yang biru. As-sama'u zarqa. Kalau misal langit yang hitam ketika malam hari, misal langit yang hitam, mada naqul sama'us sauda. Sama'us sauda. Nah, seperti itu cara menyusunnya. Baik, di sini paham ya cara menyusunnya untuk penggunaan warnanya. Baik, Nastamir, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, hunaka mulakhasut tarakib. Di sini terdapat tarokib itu ungkapan susunan kalimat. Ini ada beberapa ungkapan dasar yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 5 ungkapan dasar.
Haya ananzur minal qaidah al-ula. Dari kaidah pertama di sini. Naqulu tafaddalil mu'jamah. Tafaddalil mu'jamah. Tafadhalil mu'jamah. Tafaddalif daftara. Tafadhalil تفضل daftara. الدفتر Tafaddalil qalama. تفضل القلم Tafaddalil kitaba. تفضل الكتاب Tafaddalil thawba. تفضل الثوب Nah, sebelumnya aku ingin menjelaskan terlebih dahulu di sini bahwasanya bentuk dari tafaddoli, kenapa kok menjadi tafaddoli di sini? Asal katanya itu berupa tafaddol, tafaddol merupakan bentuk jamak, bukan bentuk jamak, bentuk kata perintah tafaddol, tafaddol, tafaddol. Kalau misal aku ya tuliskan tafaddol. Kenapa kok kemudian berubah menjadi kasroh tafaddoli? Nah, jadi tafaddol, tafaddol. Kemudian setelahnya ketika ada sukun dalam sebuah huruf di akhir seperti tafaddol, kemudian setelah huruf sukun yang berharokat sukun ini, huruf yang berharokat sukun ini ketemu dengan huruf alif lam, maka bisa dibaca kasroh tafaddalil mu'jamah, atau kita membacanya tafaddal al mu'jamah, boleh. Tafaddalil daftara, tafaddalil qalama, tafaddalil kitaba. Tafaddal bermakna silahkan, silahkan. Artinya tafaddalil mu'jamah, silahkan, ini kamusnya. Tafaddalil daftara, silahkan, ini apa, buku catatannya atau catatannya. Tafaddalil qalama, silahkan, ini penanya. Seperti itu. Kaidah pertama ini bisa kita terapkan semisal kita itu ingin menyuguhkan sesuatu atau kita itu ingin menyerahkan berkas-berkas tertentu. Nah, kita bisa gunakan kaidah ini. Tafaddali, tafaddali, tafaddal. Jadi al-qaidah ats-tsani, uridu kitabal qiraati. Uridu kitabal Uridu kitabal qawaid. uridu kitabal qawaid Uridu ulbatal milhi. uridu Ulbatal Baik. Baik. Uridu, setelah uridu kan artinya saya ingin, saya ingin. Kemudian yang diinginkan itu kan sebagai objek. Jadi kolom yang kedua di sini kitaba, tabaqa, umlata itu sebagai objek. Kalau dalam bahasa Arab objek itu namanya maf'ul, maf'ul. Ketika posisi menjadi maf'ul, maka harokatnya harus fathah atau nakul istilah fil Arabiyah yakni mansub, nasab, dihukumi nasab hukumnya. Uridu kitaba, uridu tabaqa, uridu oblata. Jadi kalau menunjukkan objek itu berarti fathah. Ya di akhirnya itu fathah. Uridu kitabal qiraati. Qiraati. Nah, kenapa kok ditutup bukan kitabal qiraata? Karena posisinya di sini adalah kitabal qiraati. Di sini ada hukumnya namanya mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih itu terjadi ketika bentuknya itu apa namanya? Bentuknya itu kepemilikan atau bentuknya itu masih satu paduan, satu paduan. Nah, jadi misal kitabal qiraat, buku bacaan, buku buku kaidah-kaidah, tabaqal baiti, hidangan telur, ulbatal mihri, tempat penyimpanan garam. Nah, itu yang memiliki satu korelasi, satunya itu bentuknya apa? Isim nakiroh, yang satunya menggunakan isim ma'rifah, ada alif lamnya. Alif lamnya itu salah satu ciri dari mudhaf mudhaf ilaih. Nah, untuk pembahasan mudhaf mudhaf ilaih kita akan ada pembahasannya sendiri, tapi untuk kurang lebihnya setelah uridu itu pasti bentuknya fathah, fathah karena sebagai objek. Baik. Anastamir ilal qaidah ats-tsalitsah, kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga. Bikamil qamisu, bikamil qamisu. Bikamil qamisu. Bikamil thawbu. Bikamil Bikamil kitabu. Bikamil kitabu. Bikamil miqtafu. Bikamil mu'jam. Bikam itu menandakan harga. Bikam. Semisal kita ingin di pasar,
kemudian kita bertanya kepada penjual become. Atau ada yang mengatakan kam saman itu juga boleh. Tapi yang lebih tepat kita menanyakan harga itu bikamil komis berapa harga kemeja, bikamil thawb berapa harga baju, bikamil kitab berapa harga buku, bikamil mi'taf berapa harga mantel, bikamil mu'jam berapa harga kamus. Nah, seperti itu bikam untuk menanyakan harga bikam. Tab. Yali hunaka al-qaidah ar-rabi'ah. Di sini ada kaidah yang keempat. Ada hada, ada hadi. Hada kitabul qiraati. Hadza kitabul qiraat. Qiraati. Hada kitabul qawaidi. Hadza Kitabul qawaid. Qaidi. Hada tabaqul baidi. Hadza tabaqul baidi. Baiti. Baiti. Hadihi ulbatul milhi. Hadhihi ulbatul milh. Hadihi ghurfatun naumi. Hadhihi ghurfatun naumi. Hadihi wajbatul futuri. Hadhihi wajhatul futur. Nah, baik. Di sini mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana kita bisa membedakan mudzakkar dan muannas. Nah, hada itu mengartikan ini untuk mudzakkar dan hadi itu untuk muannas. Yang atas hada itu mudzakkar, yang bawah ini muannas. Nah, cirinya muannas itu ada tak marbutahnya. Coba perhatikan yang bawah. Ulbatun, ghurfatun, wajbatun. Ulbatu, ghurfatu, wajbatu. Itu semuanya ada tak marbutahnya kan? Tak marbutah. Tak marbutah itu huruf ha tapi ada titiknya dua di atasnya. Ada tak. Tak itu ada dua. Tak taknis, ada tak marbutoh. Kalau tak marbutoh itu bentuknya bulat kayak gini ya, bulat. Tak marbutoh. Kalau tak taknis itu tak biasa seperti yang kita bunta. Tak ini tak taknis namanya. Nah, cirinya muannas itu ada tak marbutohnya. Kalau tak biasa seperti kata baitun ada taknya tapi bukan bentuk bukan muannas karena bukan tak marbutoh. Salah satu cirinya itu bentuknya tak marbutoh. Ada tak marbut. Hadihi ulbatul mirh. Hadi ghurfatun naumi. Hadi wajibatul futuri. Ghurfatun ulbatul mirh tadi apa artinya? Tempat penyimpanan garam. Tempat garam. Kalau ghurfatun naumi nakul fil Indonesia Tempat tidur. tempat Tempat tidur. tidur. Wajibatul futur mada? Wajibah. Wajibah itu satu apa namanya? Futur itu sarapan. Wajibah itu satu apa? Kalau satu piring nasi gitulah. Wajibah. Kurang lebihnya artinya itu apa namanya? Satu porsi. Wajibatul futuri. Seporsi sarapan. Nah, kurang lebih seperti itu. Wajibah. Satu piring. Ya, seporsi. Nah, Apa yalihi Ustaz ini ya. futuri apa faturi? Ada Fatuari. boleh kita mengatakan fatur, ada boleh futur. Futur itu sarapan. Kalau goda itu makan siang. Ini faturi jadinya. Ya, fatur atau futur boleh. Kelihatannya berharokat fathah ya, fatwari ya. Bukan fatwari Naumi ini. itu Naumi. Apa yang kasroh ini nih? Kasroh ini buat punyanya mim an-naum. Al-faturi. Faturi. Makan siang ya? Kalau makan siang itu goda. Kalau Ini makan artinya malam apa? Faturi. fatur itu Sarapan. sarapan makan pagi, sarapan pagi. Nah, wajibatul futuri atau faturi. Baik. Kalau makan siang tadi apa Ustaz? Kalau makan siang itu goda. Oh, goda. Godaun. Apa perlu aku ya bantu tuliskan di sini tulisannya gini kalau goda sih. Ya nggak apa-apa Ustaz. Sekalian makan siang, makan malam. Goda mana? Goda. Kalau makan malam itu asa. Pakai sin apa pakai asa. Nah, kalau makan malam itu asa. Bukan asya. Pakai sin berarti. Ya, pakai sin salah. Asya. Asya.
Kalau makan siang goda. Kalau sarapan tadi futur. Futur atau fatur. Kata. Tab. Yali nastamir ila al-qaidah al-khamisah. Kaidah yang kelima. Ayya mu'jamin turid. Ayah mu'jamin turid. Ayya qamisin turid. Ayya qamisin turid. Ayya thawbin turid. Ayya thawbin turid. Ayya qalamin turid. Ayya qalamin turid. Ayya kitabin turid. Ayya Ayya kitabin kitabin turid. turid. Nah, ayya atau ayu di sini dalam bahasa lain. Ayya mu'jamin. Jadi setelah kata ayya itu pasti kasroh. Ayya mu'jamin. Kamus yang mana? Kamus yang mana? Ayya itu artinya yang mana? Kalau kita artikan berarti kita mulai dari yang tengah dulu. Ayya mu'jamin. Yang mana kamus yang kamu inginkan? Turid kamu inginkan. Turid kamu ingin. Ayya mu'jamin turid. Kamus yang mana kamu inginkan? Atau yang mana kamus yang kamu inginkan? Ayya komisin turid. Kemeja yang mana yang kamu mau? Ayya Ayya thawbin komisin turid. turid. Ayya sobin Baju turid. yang mana yang kamu mau? Ayya qalamin turid. Ayya kitabin turid. Nah, kalau semisal aku ya tanya, semisal makanan, nakul fil arabiyah makanan apa? To'am. Semisal makanan yang mana yang kamu inginkan? Mada nakul fil arabiyah? Ayya ta'amin turid. Nah, ayya to'amin turid. Kalau semisal Ayya kelas yang ta'amin mana? turid. Kelas yang mana yang kamu inginkan? Ayya fasun turid. Turid. Nah, ayya faslin turid. Hah? Boleh? Hal hunaka bagaimana? Hal hunaka soal? Turid Bagaimana maksudnya? untuk perempuan Ustaz. Untuk perempuan. Oh, Kan kalau turid kan laki-laki ya. kalau untuk perempuan berarti bagaimana? Turidi. Turidina. Ayya mu'jamin turidina. Nah, seperti itu untuk perempuan. Nah, ini ada kelima kaidah ini bisa kita rubah sesuai dengan keperluan kita dan kita bisa latih diri kita untuk memodifikasi dari 5 model bentuk ini. Boleh. Seperti itu. Udah ada yang nelpon belum? Baik, kita lanjutkan. Di sini ada paragraf terakhir at-tadrib. Di sini ada latihan. Silahkan teman-teman membaca secara mandiri ini. Nah, kemudian ada soal di sini. Silahkan dikerjakan soalnya ini. Ini soalnya cukup masih dasar. Jadi teman-teman untuk melatih kepekaan bahasa, silahkan teman-teman memahami konteks bacaan ini secara mandiri, kemudian menjawab pertanyaan itu secara mandiri juga. Setelah itu teman-teman silahkan mengirimkan jawabannya ini di grup atau langsung ke aku ya untuk mengetahui apa benar salahnya. Tapi kalau semisal sudah yakin benar karena ini masih dasar dan masih gampang gitu ya, teman-teman silahkan untuk nggak usah dikirim juga nggak apa-apa gitu. Jadi artinya ini sebagai opsional, sebagai tambahan saja buat teman-teman untuk meningkatkan kemampuan bahasa teman-teman juga. Dan setelah ini aku ya juga akan kirimkan imatoh atau kuis untuk pertemuan malam hari ini dan untuk rekaman malam hari ini akan aku kirimkan menyusul setelah pelajaran ini selesai. Seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin kita sudah menunjukkan waktu yang sangat malam ini jam 10:13. Alhamdulillah. Hal hunaka soal? Apakah ada pertanyaan sebelum aku ya tutup pada malam hari ini? Main di soal. Main di soal. Masya Kalau Allah. set bahasa Arabnya apa Ustaz? Ukuran. Kaifa? Apa? Ukuran. Biasanya beli tanya ukurannya Ustaz ya. Kan bukan nawar. Size juga bahasa Arabnya Ustaz. Ukuran. Qiyas. Nakul fil Arabik qiyas atau miqdar. Enggak bisa. Atau kalau semisal langsung meternya, misal metron, kam metron, berapa meter gitu.
langsung meternya seperti itu. Kalau ukuran atau biasanya menggunakan kata kias atau miqdar. Seperti itu. Ya. Syukran. طيب يمكن كفينا بهذا في هذه الفرصة الغالية الحمد لله إن شاء الله نحن سنلتقي مرة أخرى غدا يوم الغد غدا نحن نعم. سنلتقي مرة أخرى في يوم السبت ولا تنسوا أن تستعدوا في الحماسة أسأل الله أن يعطينا الصحة والعافية. Semoga Allah memberikan kita Amin. kesehatan dan rezeki yang semoga kita bisa dipertemukan kembali besok. Wahya nahtatim liqa'ana hadhihi lailah bikrati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratal majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran ala husnikum wa narju ala taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi maratan ukhra ya mulgat. Allah. Syukran akhwiya.